Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi pariwisata yang sangat menjanjikan dan mengalami peningkatan jumlah wisatawan dari tahun ke tahun. Keindahan pariwisata di Pulau Lombok juga telah mendapat pengakuan dunia dengan memperoleh penghargaan seperti pada tahun 2015, yaitu World Best Halal Honeymoon Destination, dan pada tahun 2016 yaitu World Best Halal Tourism Destination dalam ajang The World Halal Travel Summit and Exhibition. Jadi, banyaknya wisatawan ini akan berdampak langsung pada permintaan berbagai jenis kebutuhan, terutama pada kebutuhan makanan oleh-oleh khas Lombok ini sendiri. Selain memiliki potensi pariwisata, NTB juga memiliki potensi dari segi pangan lokal. Tepatnya, di Pulau Lombok memiliki berbagai macam jajanan tradisional yang harus dilestarikan keberadaannya. Salah satu makanan tradisional khas Lombok adalah jaje tujak. Jaje dalam bahasa Indonesia berarti jajan dan tujak berarti ditumbuk. Jadi, jaje tujak yaitu jajanan yang dibuat dengan cara ditumbuk. Jaje tujak biasanya banyak disajikan pada waktu upacara keagamaan atau acara adat, sehingga produksi jaje tujak bisa saja sewaktu-waktu akan hilang. Maka, untuk menghindari hal ini, jaje tujak perlu dimodifikasi menggunakan teknologi tepat guna dalam pengolahannya. Teknologi tepat guna yang bisa dilakukan adalah pengeringan, yang dimana dapat mengurangi kadar air dan merubah jaje tujak menjadi bentuk chips. Chips ini makanan yang sangat digemari oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, muda, dewasa, bahkan sampai orang tua. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada, kami menciptakan suatu produk baru, yaitu Jejak, chips jaje tujak, yang merupakan inovasi jajanan tradisional sebagai oleh-oleh halal dan bergizi khas Lombok. Dalam pembuatan chips jaje tujak, terdapat 7 tahapan produksi yang kami lakukan, yaitu yang pertama, persiapan alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan untuk pembuatan chips jaje tujak ini adalah kompor gas, tabung gas, nampan, cutter, panci, wajan, lusung, talenan, sendok, anyaman penjemur, spinner, sealer, dan baskom. Bahan utama yang digunakan yaitu beras ketan dan kelapa parut, serta bahan tambahan yaitu garam. Tahap kedua yaitu proses perendaman bahan. Proses ini dimulai setelah pemilihan bahan baku yang berkualitas tinggi, kemudian dilakukan pencucian. Setelah itu, direndam selama kurang lebih 24 jam dan ditiriskan selama 1-2 jam untuk mengurangi air pada beras ketan. Yang ketiga yaitu proses pengolahan bahan. Pada tahap ini, dilakukan proses pengukusan pertama selama 30 menit hingga didapatkan beras ketan yang setengah matang. Selanjutnya yaitu pencampuran bahan menggunakan garam dan kelapa parut. Kemudian diaduk hingga merata. Selanjutnya dilakukan pengukusan kedua selama 20 menit hingga semua bahan matang. Kemudian ditumbuk dalam kondisi masih panas agar mudah dibentuk. Selanjutnya yaitu pendinginan di suhu ruangan selama 12 jam yang bertujuan untuk mengeraskan tekstur jaje tujak sehingga mudah untuk diiris. Tahap keempat yaitu proses pengirisan jaje tujak. Proses pengirisan jaje tujak ini dilakukan menggunakan pengiris keripik agar chips jaje tujak memiliki ketebalan yang merata. Tahap kelima yaitu proses pengeringan. Hasil pengirisan jaje tujak pada proses sebelumnya kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari hingga jaje tujak benar-benar kering. Tahap keenam yaitu proses penggorengan dan penirisan minyak. Jaje tujak yang sudah kering kemudian digoreng dan dilakukan penirisan minyak menggunakan alat yaitu spinner. Kemudian, chips jaje tujak diberi topping dengan berbagai varian rasa, di mana varian rasa yang ada pada produk chips jaje tujak ini yaitu ada original, gula manis, balado, coklat, dan keju. Tahap terakhir dalam proses produksi chips jaje tujak ini yaitu proses pengemasan. Proses pengemasan menggunakan kemasan standing pouch aluminium foil yang didesain sedemikian rupa. Tahap ini bertujuan agar produk Jejak memiliki daya tarik terhadap konsumen melalui kemasan yang menarik, rapi, dan higienis. Selain itu,
Dengan dilakukan pengemasan yang baik, mampu memperpanjang masa simpan produk. Setelah dilakukan proses produksi chips hijau tuja, kami langsung melakukan proses pemasaran produk, di mana pemasaran produk chips hijau tuja ini kami lakukan secara online dan offline, di mana secara online melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan Shopee, serta pemasaran menggunakan jasa endorsement. Mari kita coba. Renyah, terus gurih, apalagi gula manisnya guys. Benar-benar enak banget. Selain itu, dilakukan pemasaran secara langsung ke masyarakat dan menambah jaringan reseller di berbagai daerah. Dengan tujuan, chips hijau tuja dapat dikenal luas oleh masyarakat di berbagai daerah, tidak hanya di Lombok, namun di seluruh daerah di Indonesia.